Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami akan menyajikan 3 informasi penting terkait P3K 2023. Kemudian kabar gembira ya dari Komisi 2 DPR RI yang sepertinya membangun kolaborasi dengan pemerintah untuk penuntasan honorer di P3K dan CASN tahun 2023. Nah, di sini juga kami ingin menampilkan seperti inilah tampilan awal SSCASN untuk login SSCASN 2023 untuk pendaftaran P3K 2023 dan CPNS 2023. Di sini juga Bapak Ibu guru bisa melihat data Bapak Ibu guru untuk SSCASN 2022 dengan cara mengklik link yang ada di sini. Dan apabila Bapak Ibu lupa password, Bapak Ibu bisa menekan di sini, klik untuk mereset password Anda. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasi. Di sini informasi pertama ya untuk Bapak Ibu guru honorer. Di sini datang terkait dengan RUU ASN ya. Banyak sekali yang mempertanyakan bagaimana perkembangan rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Di sini dikatakan seluruh honorer P3K perlu tahu RUU ASN tidak langsung diketok palu. Sabar ya. Nah, di sini dikatakan seluruh honorer yang berjumlah 2,3 juta dan para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K saat ini menunggu rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau RUU ASN yang disahkan menjadi undang-undang. Pasalnya, salah satu substansi RUU ASN ialah tentang penyelesaian masalah honorer yang disebut-sebut akan diangkat menjadi P3K. Nah, jadi kenapa banyak sekali honorer yang menunggu pengesahan RUU ASN RUU ASN terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ini karena di RUU ASN ini Bapak Ibu ada sebuah pasal yang mengatakan terkait dengan penyelesaian masalah honorer yang disebut-sebut akan diangkat menjadi P3K. Jadi ketika RUU ASN ini disahkan, maka secara otomatis ada payung hukum yang memberikan peluang honorer bisa diangkat menjadi P3K. Itulah yang menyebabkan kenapa banyak sekali guru honorer ataupun honorer yang menunggu pengesahan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Karena memang substansinya, yaitu salah satu substansinya adalah penyelesaian masalah honorer yang disebut-sebut akan diangkat menjadi P3K. Seperti itu kira-kira ya. Bahkan di sini dikatakan honorer bidang kerja tertentu disebut-sebut akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time. Adapun honorer yang sudah mengabdi di atas 10 tahun dikabarkan akan diangkat menjadi P3K full time hanya melalui seleksi observasi. Wow, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan saja seperti itu Bapak Ibu ya. Honorer yang sudah mengabdi di atas 10 tahun akan diangkat menjadi P3K full time hanya melalui seleksi observasi. Sedangkan honorer bidang kerja tertentu disebut-sebut akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K part time. Tapi ini belum sah Bapak Ibu ya. Ini belum sah karena untuk RUU
ASN-nya itu belum ketok palu ya. Ini masih perkiraan saja Bapak Ibu ya. Para P3K juga ikut dibikin penasaran dengan RUU ASN karena disebut-sebut memuat sejumlah ketentuan yang menjamin kesejahteraan mereka meningkat Bapak Ibu ya, termasuk soal jaminan masa pensiun. Nah, ini banyak juga ya guru honorer yang sudah diangkat menjadi ASN P3K itu menunggu pengesahan RUU ASN karena katanya dengar-dengar kabar ya bahwa RUU ASN itu katanya disebut-sebut memuat sejumlah ketentuan yang menjamin kesejahteraan mereka meningkat, terutama itu terkait dengan jaminan masa pensiun ya, yang kemungkinan besar diadakan apabila RUU ASN ini ketok palu. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, wajar jika 2,3 juta honorer dan para P3K tidak sabar menanti pengesahan RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN baru hasil revisi. Sebelumnya, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus memastikan RUU ASN akan segera disahkan menjadi undang-undang sesuai masa reses DPR pertengahan Juli hingga Agustus 2023. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian ya kapan kira-kira ketok palu Bapak Ibu ya. Saat diskusi forum legislasi bertajuk revisi Undang-Undang ASN dan nasib tenaga honorer di Kompleks DPR RI Senayan dipantau secara daring melalui kanal YouTube DPR RI, Gus Pardi Gus mengatakan RUU ASN tinggal ketuk palu atau disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada masa persidangan DPR RI mendatang. Seperti itu kira-kira ya. Semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan di Komisi 2 DPR RI, anggota Komisi 2 Muhammad Toha meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam penyelesaian tenaga honorer. Berdasarkan pembahasan yang sudah berjalan, status persoalan tenaga honorer akan diatur dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Lebih lanjut, Muhammad Toha menyampaikan Kemenpan RB dan Kemenq perlu membuat skema yang ketat dan rinci terkait persoalan tenaga honorer. Contohnya di Menpan RB ini tentang revisi Undang-Undang ASN yang kita harus memperjuangkan 2,3 juta non-ASN yang nanti akan diangkat menjadi PNS maupun P3K. Nah, oleh karena itu perlu skema yang sangat ketat, sangat rinci agar negara kuat membiayai, akan tapi juga ASN non-ASN yang 2,3 juta ini bisa terangkat semuanya. Ya, karena memang dibutuhkan. Mereka itu honorer, pasti dibutuhkan. Oleh karena itu Menpan RB dalam hal ini pemerintah dalam dukungannya dengan Kementerian Keuangan ini harus benar-benar memikirkan itu. Menanggapi penyampaian RAPBN 2024, anggota Komisi 2 Muhammad Toha berharap permasalahan tenaga honorer serta aspek kesejahteraan masyarakat dapat menjadi perhatian pemerintah, seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pekerjaan, serta peningkatan